Fisiologi darah, fungsi darah itu pertama transportasi maupun mendistribusikan nutrien. Nutrien isinya glukosa, gliserol, asam amino, lipid dan lain-lain. Terus transportasi O2 dan CO2 dan zat-zat antibodi atau imun. Terus fungsi darah yang kedua ada untuk pembentukan penjendalan darah. Pemahaman saya penjendalan itu penumpukan gitu guys, penumpukan darah. Jadi itu maksudnya itu untuk mencegah pendarahan kan ketika luka, mencegah pendarahan ketika luka atau hemostasis dan juga mencegah masuknya bakteri. Terus kita lanjut ke komposisi darah. Komposisi darah di dalam tubuh manusia terdiri atas 55% plasma dan 45% sel darah. Plasma darah merupakan bahan cairan darah dan berwarna kuning. Plasma darah terdiri atas air 90%, itu penyusun darah, memudahkan darah untuk bisa mengalir dan sebagai pelarut. Terus ada protein plasma 7%. Protein plasma ada pertama albumin itu 58%, berperan dalam pengendalian tekanan osmotik koloid. Terus fibrinogen 4%, itu berperan penting untuk proses penjendalan darah. Globulin 38% berperan penting dalam imunitas tubuh. Terus ada nutrien yang lainnya 2%. Terus nutrien ada asam amino, glukosa, vitamin, garam-garam mineral, NaCl, KCl, fosfat, sulfat, karbonat. Hasil metabolisme atau buangan ada urea, CO2, kreatin dan lain-lain. Terus gas, O2, CO2 dan hormon. Seluruh hasil sekresi kelenjar endokrin. Eritrosit, sel darah merah itu lanjut. Bentuknya bikonkav, cekung. Diameternya 7,5 sampai 8 mikrometer. Tebalannya 2 mikrometer di pinggir dan 1 mikrometer di tengah-tengah sel. Terus jumlahnya pada pria 4,5 sampai 6,5 juta per mili. Kalau wanita dewasa 4,2 sampai 5,5 juta. Terus hematokrit itu persentase jumlah sel darah, normalnya 40 sampai 45%. Kemudian eritrosit itu tidak memiliki nukleus. Apabila eritrosit matang, nukleus akan hilang. Ini membenarkan banyak hemoglobin terkandung di dalamnya. Maksudnya itu eritrosit itu kan yang dewasa ya, matang, itu tidak memiliki nukleus. Kenapa dia tidak memiliki nukleus? Karena ada hemoglobin. Itu fungsi untuk hemoglobin mengikat oksigen. Terus permukaan sel darah menjadi luas dan lebih lebar, lebih besar, memudahkan pertukaran gas. Nah, ini berlaku dengan cepat antara eritrosit dan plasma. Terus ini nggak tahu ya, tadi ada gambar, saya buat lagi. Eritrosit protein kompleks yang kaya dengan zat besi. Protein. Terus mempunyai hemoglobin. Hemoglobin ialah pigmen merah yang menyebabkan darah berwarna merah. Hemoglobin terdiri atas protein kompleks dan zat besi. Diperlukan nabi untuk bergabung dengan oksigen. Setiap hari badan akan menghasilkan sel darah merah untuk menggantikan sel mati. Sel tua dimusnahkan di hati atau limpa. Atau hilang dari badan. Proses pembentukan sel darah merah dikenali eritropoiesis, hematopoiesis, eritropoiesis. Terus siklus pembentukan eritrosit. Ini aneh, eritrosit kurang katanya. Terus transport O2 oksigen ke jaringan, khususnya ginjal yang kurang oksigen maksudnya kayaknya. Terus ginjal yang kurang tadi
ekskresi hormon eritropoietin. Terus eritropoiesis di sumsum tulang jadi eritrosit normal, terus transfer O2 ke ginjal lagi yang normal, terus ekskresi eritropoietin berkurang. Gak usah ngejok guys. Lanjut. Semasa bayi darah dihasilkan oleh hati, limpa, kelenjar timus, dodus limpa, dan sumsum tulang. Pada orang dewasa, pembentukan sel darah merah adalah pada sumsum tulang pendek dan tulang panjang, di tulang rusuk dan sternum. Fungsi utama sel darah merah. Lanjut ya guys. Ini penting nih kayaknya nih. Fungsi utama untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan, dan dari jaringan ke ke seluruh badan. Terlibat dalam proses ini ada juga ialah molekul yang terdapat dalam sel darah merah dikenali sebagai hemoglobin yang berfungsi menyimpan gas dalam sel darah merah. Nah, jenis anemia. Ada nutritional anemia. Baru halaman 2 tadi anjir. Oh my god. Ini sampai mereka datang, cok. Gak usah nanti ya.